บังมันมากันแล้วอะลูกหลานเราเขาน้อยใจFilm ini dimulai dengan memperlihatkan seorang laki-laki bernama Supar Sri Puek yang sedang mengasah sebuah pisau di dalam penjara sambil mengingat tentang masa lalunya yang dulu ibunya adalah seorang pengedar narkoba. Puek teringat tentang bagaimana dulu ibunya menjual narkoba-narkoba tersebut kepada para pecandu narkoba di rumahnya demi membiayai hidup dirinya dan juga ibunya yang memang hanya tergantung dengan uang hasil berjualan narkoba. Beberapa hari sebelum Puek menjalani hukumannya di dalam penjara, Puek sempat diinterogasi oleh seorang dokter psikologi yang bertanya tentang kejadian pada hari itu dan apakah dia pernah menggunakan narkoba. Puek mengatakan kepada sang dokter kalau dia sangat membenci narkoba meskipun ibunya adalah seorang pengedar narkoba. Akan tetapi walaupun ibunya adalah seorang bandar kecil narkoba, ibunya tidak pernah memukulinya sama seperti yang dilakukan oleh para polisi tadi malam. Polisi yang berada di sana jelas sangat marah kepada Puek karena selain menjaga keamanan dari sang dokter, tugasnya di dalam sana juga mencegah Puek untuk berbicara yang bisa membuat citra dari kepolisian Thailand tercoreng. Sang dokter meminta polisi tersebut untuk bersikap tenang karena apapun tindakan yang mereka lakukan terhadap para tersangka itu semua akan terdokumentasikan dalam bentuk video. Sang dokter kembali bertanya kepada Puek untuk menjelaskan lagi kepada dirinya tentang penyebab kejadian pada hari itu karena penjelasannya mungkin bisa digunakan untuk meringankan masa hukumannya. Sebagai seorang yang introvert dengan terbata-bata, Puek pun mulai menjelaskan kepada sang dokter tentang bagaimana kejadian waktu itu. แต่ที่ผมโตมา Puek bercerita kalau semenjak kecil dia hidup di lingkungan yang penuh dengan sampah masyarakat dan juga para bajingan. Sebuah lingkungan yang tidak layak ditempati oleh orang-orang yang mempunyai mimpi besar di masa depan. Ibunya sebenarnya tidak pernah menginginkan dirinya untuk tumbuh besar di lingkungan seperti itu. Namun setelah perceraian dengan ayahnya setahun setelah dia dilahirkan, ibunya terpaksa mengajaknya tinggal di sana. Menyadari bagaimana perjuangan dan kasih sayang ibunya terhadap dirinya, Puek pun pernah berjanji kepada ibunya dengan akan membawa ibunya keluar dari lingkungan ini setelah dirinya lulus sekolah. Namun belum juga mereka berdua pergi dari sana, ibunya telah ditangkap dan mendapatkan hukuman selama 25 tahun di dalam penjara. Meskipun ibunya adalah seorang kriminal, Puek tidak bisa menerima jika ada orang lain masih saja membicarakan tentang ibunya, sehingga kejadian memilukan itu pun terjadi. Kala itu, Puek mampir di toko kelontongan hanya untuk sekedar membeli minuman susu kemasan. Akan tetapi, Nat yang melihat Puek di sana malah sedikit menghinanya dengan mengatakan apakah Puek kangen dengan payudara ibunya, sehingga dirinya harus minum susu setiap pagi. Mendengar perkataan tersebut jelas-jelas membuat Puek sangat marah. Puek ingin sekali menghajar mereka berdua, namun Par, teman sedari kecil Puek, menahan emosi Puek agar dia tidak harus memperdulikan ucapan mereka berdua. Par terus memohon kepada Puek untuk segera pergi dari sana. Akan tetapi karena Puek tidak tahan dengan segala ucapan mereka berdua yang terus-terusan merendahkan ibunya, tiba-tiba Puek mengeluarkan pistol yang ada di dalam bajunya yang kemudian menembak Itkron tepat di kepalanya. Karena kejadian tersebut, Puek pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, yang dengan akan menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan. Hari itu tidak hanya Puek saja yang masuk ke dalam penjara, akan tetapi seorang laki-laki yang agak menyimpang dari kodratnya juga masuk di hari yang sama dengan dirinya. Puek dan Fluk lalu masuk ke dalam ruangan sang kepala penjara yang bernama Roeng Rip. Roeng pun mulai menanyai satu persatu dari mereka berdua, dimulai dari Fluk yang didakwa atas kepemilikan narkoba. Roeng sebenarnya sangat benci melihat Fluk yang berlaga seperti perempuan, lantaran sebagai seorang laki-laki, seharusnya dia harus bersikap tegas tidak lembek seperti itu, dan berpesan kepada mereka berdua untuk tidak terlalu banyak mau tahu dengan apa yang ada di dalam sana, jika mereka berdua ingin hidup tenang di dalam penjara. Mereka berdua akan dimasukkan ke dalam blok penjara Klong Tae, walaupun mereka berdua berasal dari Thonburi. Jangan mau tahu terlalu banyak dengan apa yang ada di dalam penjara. Jangan berpikir, jangan cari masalah, dan yang terpenting, jangan pernah menentang dirinya karena dia adalah penguasa di penjara ini. Roeng lalu mengajak mereka berdua menuju ke blok Long Tae untuk bertemu dengan sang penguasa blok Long Tae yang bernama Bir dan juga tangan kanannya yang bernama Boy. Roeng meminta mereka berdua untuk mengajari Puek dan Fluk tentang bagaimana cara bersikap yang baik di dalam penjara agar mereka tahu dengan apa yang seharusnya mereka berdua lakukan di dalam sana. เรดสวยอ่ะกางเกงก็สวยวันนี้ของแท้ปะเนี่ยเอากางเกงเฮียอะไรก็ได้ให้แม่งใส่แล้วก็ตัดผม
Setelah memaksa Puek untuk menyerahkan gelang serta celana panjangnya, Bir lalu minta Boy untuk mencukur habis rambut Puek dan Fluk sebagai kewajiban awal mereka mematuhi peraturan yang ada di dalam penjara ini. Meskipun Puek sempat menolak tindakan yang akan dilakukan Boy terhadapnya. Ini กับข้าวดีชิบหายเลยว่าผู้ตรวจลงแล้วมั้งเนี่ย Sementara itu di ruang makan tempat para tahanan makan, Gus sang pemimpin dari blok penjara Thonburi sedang menikmati makan siangnya bersama dengan orang-orang dari blok penjara Thonburi yang terlihat sangat senang karena selama mereka semua berada di dalam penjara, baru kali ini mereka disediakan makanan yang sangat bergizi. Sambil menikmati makan siangnya, Farang yang merupakan kaki kanan Gus bertanya-tanya tentang kenapa tahanan baru yang berasal dari Thonburi tidak masuk ke blok penjara mereka, padahal di blok mereka semuanya berasal dari daerah selatan. Gus yang mendengar hal tersebut tidak tahu harus menjawab apa pertanyaan dari Farang karena dirinya tidak sekepo Farang yang ingin tahu segala hal yang berada di dalam penjara tersebut. Malam harinya ketika Fluk dan Puek sedang tiduran di dalam selnya, mereka berdua dibangunkan oleh Boy yang meminta mereka berdua untuk melayani Bir di dalam penjara. Fluk yang sangat ketakutan pun menuruti permintaan tersebut, tetapi tidak dengan Puek yang enggan menuruti permintaan Boy. Namun sepertinya permintaan Bir terhadap Fluk pun sebenarnya agak menyimpang karena Fluk dipaksa untuk melakukan sodoisme dengan ditonton oleh para narapidana yang ada di dalam sana. Apalagi jika dia mau menuruti permintaan Bir, maka dia pun akan menjaga Fluk dari segala tindakan yang akan dilakukan oleh para narapidana lainnya di dalam penjara tersebut. Dengan terpaksa Fluk pun menuruti permintaan Bir. Lantaran jika dirinya tidak menuruti permintaan Bir, maka dia pun akan menyuruh seluruh para narapidana di sana untuk bergantian memperkosa dirinya. Sementara itu, Puek yang masih bersikukuh dengan pendiriannya dihajar habis-habisan oleh Boy beserta dengan para tahanan lainnya. Keesokan harinya, sambil menikmati makan pagi mereka, Boy bertanya kepada Bir tentang kenapa blok Thonburi agak sepi belakangan ini. Padahal jika melihat gerak-gerik Gus, sepertinya blok Thonburi sedang berencana untuk melenyapkan mereka dari dalam penjara. Mendengar hal tersebut jelas membuat Bir sangat tertawa, karena melihat Gus dan Farang saja dari kejauhan nampak seperti orang bodoh. Jadi tidak mungkin mereka berdua melakukan gerakan untuk melawan orang-orang dari blok Longtae. Tak berselang lama, Puek pun akhirnya berada di ruang makan para tahanan dengan kondisi yang babak belur. Farang sempat menanyai Puek tentang kenapa dia tidak masuk ke dalam blok sel tahanan mereka, padahal dirinya berasal dari Thonburi. Namun bukannya menjawab pertanyaan tersebut, Puek memilih untuk terus berjalan menuju ke tempat nasi yang menjadi sarapan para tahanan, meskipun yang Puek dapatkan hanyalah sisa-sisa nasi yang sebenarnya tidak layak untuk dimakan. ข้าวหมามึงแดกได้ฮะ Sebelum Puek pergi, Sachai mengingatkan Puek untuk patuh terhadap peraturan yang tidak tertulis di dalam penjara ini, agar dirinya tidak menjadi bahan bulian para narapidana lainnya, atau apakah orang semenjengkelkan dirinya seharusnya tidak berada di dalam penjara ini. Puek tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan oleh Sachai, akan tetapi tindakan yang dilakukan Boy terhadapnya membuatnya sedikit mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Sachai. Puek pun memendam amarahnya untuk tidak membalas perbuatan Boy terhadapnya, karena jika sampai dia membalas perbuatan Boy, maka dia akan menjadi bahan samsak para narapidana lainnya dari blok Longtae. Farang yang melihat hal tersebut begitu sangat jengkel, karena kenapa Puek tidak membalas perbuatan hina tersebut, apalagi melihat Puek yang masih saja memungut makanan yang terjatuh dari atas lantai. Farang berpikir kalau lebih baik mereka mengambil dia untuk masuk ke dalam blok mereka, apalagi Puek terlihat mempunyai potensi yang sangat bagus. Namun Gus berpikir kalau mereka tidak perlu ikut campur dengan apapun yang bukan menjadi urusan mereka, karena hal tersebut bukanlah menjadi tanggung jawab dari mereka. Di tempat pemandian blok Longtae, Bir mendatangi Puek yang terlihat sedang menyegarkan tubuhnya menggunakan air yang ada di sana. Bir mengatakan kalau setiap air yang Puek gunakan itu ada tagihannya, jadi Bir harus menagih uang tersebut dari dirinya. Akan tetapi jika Puek tidak bisa membayar tagihan tersebut, ada cara lain yang bisa Puek gunakan, yaitu dengan cara berlutut di hadapannya dan menerima semua pukulan yang ditujukan kepadanya. Bir lalu menyuruh Fluk untuk menendang Puek, meskipun Fluk tidak mau melakukan hal tersebut. Akan tetapi setelah dia mendapatkan ancaman dengan menjadi pengganti Puek jika Fluk tidak mau menendangnya, Fluk pun terpaksa melakukan hal tersebut.
Melihat kalau tendangan Fluk yang terlalu lemah, Boy pun lalu menggantikan Fluk untuk menjadi eksekutor selanjutnya. Namun siapa sangka, Puak menahan tendangan Boy yang membuat dia sangat kesakitan. Dalam kisah masa lalunya, Puak kecil ternyata adalah seorang petinju cilik, akan tetapi dirinya itu lebih sering untuk bertahan, menerima semua serangan dibandingkan harus melawan musuh-musuhnya. Ibunya yang melihat tubuh Puak penuh dengan luka bertanya kepada anaknya tersebut tentang tujuan dirinya bertinju, padahal ibunya bisa memberikan Puak uang untuk bersekolah. Puak lalu mengatakan alasannya bertinju kepada ibunya, kalau dia tidak mau bersekolah menggunakan uang hasil narkoba, karena jika ibunya tertangkap oleh pihak kepolisian, dirinya akan hidup dengan siapa. Roeng lalu menyadarkan Puak yang pingsan akibat dikeroyok oleh para tahanan dari blok Klong Tae, dan mengatakan kepada dirinya untuk segera berbaris dalam waktu 5 menit jika dia tidak mau menerima hukuman dari dirinya. Tak berselang lama, Fluk pun kembali lagi ke sana untuk sekedar meminta maaf karena telah ikut-ikutan menendang dirinya dan memberikan Puak sebiji buah jeruk sebagai permintaan maaf dari dirinya. Roeng pun menemui para narapidana yang saat ini berada di lapangan untuk melakukan baris berbaris, yang lalu menghampiri Bir untuk bertanya kepadanya tentang kenapa dia sangat sulit untuk dipahami, karena setelah dia memukuli Puak hingga babak belur, dia lalu memberikannya jeruk untuk dimakannya. Mendengar hal tersebut jelas membuat Bir sangat terkejut, karena dirinya tidak pernah memerintahkan siapapun untuk memberikan makanan kepada Puak, yang lalu melihat Fluk dari dalam, yang kemudian memukulinya di depan semua narapidana yang ada di sana. เฮียกูเลี้ยงมือดีไม่ชอบอ่ะมึงทำอะไรมึงทำอะไรมามึงทำเฮียอะไรมาเฮียอะไรมา Melihat Fluk yang terus dihajar oleh Bir, membuat Puak sangat muak. Ia lalu menantang Bir untuk berduel 1 lawan 1 dengannya. Boy yang melihat bosnya ditantang untuk berduel, berteriak kepada Puak agar bertarung dengannya terlebih dahulu. Akan tetapi, satu tendangan yang dilepaskan oleh Puak cukup untuk membuat dirinya pingsan. Tak tahan melihat perlakuan Bir yang lama-lama seperti mempunyai kuasa di sana, Farang pun maju untuk menghentikan tindakan yang akan dilakukan oleh Bir, dan berencana akan membawa Puak dan Fluk tinggal di dalam blok penjara Thonburi. Melihat Bir adalah orang yang sangat keras kepala, membuat Gus pun akhirnya maju untuk bernegosiasi dengan hanya akan membawa salah satu di antara mereka, yaitu Puak. กูเลือกไอ้เนี่ย มึงชื่ออะไรโอ้ยนี่ไปอยู่บ้านฝั่งกูแล้วกัน Sempat terjadi ketegangan di antara Gus dan Bir, karena Bir merasa Puak adalah mainannya. Namun kedatangan Roeng ke sana membuat suasana kembali tenang, dan dirinya yang sudah mendengarkan permintaan Gus kepada Bir menuruti keinginannya yang dengan akan membawa Puak ke dalam blok penjaranya. มองเฮียอะไรรักมันมากเลยสัส Melihat Puak yang sepertinya masih kesal kepadanya karena perlakuannya siang hari tadi, membuat Gus marah dan bertanya kepada Puak tentang apa yang ingin dia lakukan di dalam sini. Puak yang terlihat semasa kepikiran tentang bagaimana nasib Fluk, lalu bertanya kepada Gus tentang mengapa dia malah memilihnya dibandingkan dengan Fluk. Gus pun mengatakan kalau tujuannya membawa Puak ke dalam sel ini adalah demi menyelamatkan rekanannya, karena jika Puak masih berada di sana, maka tidak hanya dia saja yang babak belur dihajar oleh Bir lantaran sifat keras kepalanya. Setidaknya dengan mendengar hal tersebut, membuat Puak menyadari alasan Gus membawanya. Meskipun sebenarnya dia masih sangat trauma dengan kejadian yang akhir-akhir ini dia alami. Namun perlahan dirinya mulai membuka pikirannya dan berterima kasih kepada Gus karena sudah mau membawa dirinya tinggal di blok penjara Thonburi. Sebelum Puak tidur, Farang sempat memberikan Puak hadiah berupa pisau dan memintanya untuk segera tidur agar kondisinya menjadi lebih baik keesokan harinya. Sementara itu, di blok Klong Tae, Bir yang masih sangat kesal dengan tindakan Fluk siang tadi, terus menendang dirinya di dalam sel dan berkata kalau mulai sekarang dia tidak lagi peduli dengan dirinya. เฮียเสือกมาใกล้กูอีกนะหลบดิ Esok pun berlalu, terlihat para tahanan mulai keluar dari dalam sel mereka untuk memulai aktivitas mereka di pagi hari. Gus dan Farang yang masih berada di sel, yang sepertinya sangat nyenyak tidur sedari semalam, hingga akhirnya tiba-tiba Puak terbangun dengan mengarahkan pisau yang digenggamnya mengenai lengan tangan Gus. มึงทำเหี้ยอะไร
แค่ตักถาม Puek pun meminta maaf kepada Gus atas tindakan yang dia lakukan tersebut karena dia sendiri masih trauma dengan perlakuan para narapidana dari blok Longte terhadapnya. Gus pun mengerti akan hal tersebut, yang lalu meminta Puek bersiap karena mereka akan makan pagi bersama. ลูกไปแดกข้าวได้แล้ว ไปฝรั่ง Hari-hari pun berlalu dan kini terlihat hari-hari yang bahagia Puek bersama dengan para tahanan dari blok penjara Thonburi. Puek terlihat lebih lepas dan tenang di sana karena di sana dia diperlakukan sama seperti yang lainnya tanpa membedakan dirinya dari mana atau kejahatan apa yang telah dilakukannya. ให้เพียงแต่หูฟังเสียงเพื่อนที่มาเยี่ยมเยือน Namun berbeda dengan Fluk yang malah selalu mendapatkan perundungan dan perlakuan buruk dari para tahanan blok Longte. Beberapa minggu pun berlalu, Puek pun akhirnya mendapat kunjungan dari Par, akan tetapi bukan berita baik yang diterimanya, melainkan dua kabar buruk yang harus diterima oleh Puek saat itu juga. Par mengatakan kepada Puek kalau ibunya telah meninggal di dalam penjara dan dirinya telah mengurus semua pemakaman yang layak untuk ibunya tersebut. Mendengar hal tersebut jelas membuat Puek sangat sedih, apalagi ditambahi dengan kabar Par yang tidak akan datang ke penjara ini lagi karena dirinya akan pergi merantau dari kota ini. Lebih baik mulai saat ini dan seterusnya dia melupakan dirinya, lantaran Par ingin mereka berdua menjalani kehidupan masing-masing tanpa harus memikirkan bagaimana keadaan mereka. Puek meminta Par untuk tidak mengambil keputusan tersebut dan dia sangat menyesal yang dulu tidak peduli dengan perkataannya. เดี๋ยวรอบหน้าแกก็จะได้อภัยแล้วนี่ Setelah waktu berkunjung Puek sudah habis, kini giliran Gus yang mendapatkan kunjungan dari ayahnya. Di sana ayahnya mengabarkan kalau kepala sipir telah menyetujui memberikan remisi pengurangan hukuman untuknya. Jadi bersikaplah yang baik karena dalam 21 hari ke depan dia akhirnya bisa terbebas dari hukuman yang sudah 10 tahun Gus jalani. Gus tidak perlu khawatir dengan bagaimana dia nanti di luar karena bos ayahnya juga sudah memberikan lampu hijau dirinya untuk bekerja di sana jika Gus sudah keluar dari dalam penjara. Selagi Gus dan ayahnya mengobrol, Puek yang baru saja keluar dari ruangan besuk tak sengaja melihat Farang yang sedang dikeroyok oleh Bir beserta dengan kelompoknya. Untung saja Puek berhasil menolong Farang yang hampir saja mati didekam oleh Bir. Namun tak berselang lama, kedatangan para sipir penjara menghentikan pertikaian tersebut. Gus yang juga melihat hal tersebut ikut berbaring sama seperti yang lainnya. Namun dia memilih untuk berbaring di sebelah Bir agar dia bisa bertanya dengan tujuan Bir yang akhir-akhir ini sering berbuat ulah terhadap blok Thonburi. Atau mungkinkah Bir ingin melakukan peperangan lagi sama seperti waktu dulu. Mendengar hal tersebut jelas membuat Bir sangat bersemangat yang lalu meminta Gus untuk menentukan tanggal pertarungan di antara mereka. Malam harinya ketika Fluk sedang tertidur, dia pun dibangunkan oleh Boy agar dia bisa menjadi bahan pemuas nafsu oleh seluruh narapidana di sana. Karena sekarang dia bukanlah menjadi bahan pemuas nafsu dari Bir lagi. Fluk sebenarnya sempat melakukan perlawanan terhadap Boy, akan tetapi karena kekuatannya yang tak seberapa, dia pun akhirnya pasrah dengan apa yang akan mereka semua lakukan kepadanya. Sambil menahan sakit dan tangis atas perlakuan yang dirinya dapatkan, Fluk pun teringat kembali ketika bagaimana dulu dia tertangkap oleh pihak kepolisian. Saat itu dirinya sedang bersama dengan kekasihnya di dalam kamarnya, dan tak berselang lama, kekasihnya itu mendapatkan telepon dari temannya yang mengabarinya kalau para polisi sedang menuju ke tempatnya untuk menangkap dirinya. Kekasihnya tersebut lalu segera pergi dari sana dengan alasan temannya yang meneleponnya mengalami kecelakaan sehingga membuat Fluk tidak curiga sama sekali dengan kekasihnya tersebut. Kekasihnya memang lolos dari tempat tersebut, namun tidak dengan Fluk yang malah menjadi tersangka atas kepemilikan narkoba yang bukan menjadi miliknya. ยามอยู่ไหนไม่รู้เจอครับหัวหน้าขายยาเหรอไม่รู้อ่ะ Setelah semua berlalu, Fluk terlihat sangat menderita akibat perlakuan yang dirinya terima. Keringat bercucuran dengan pandangan yang kosong, menatap langit-langit penjara seakan harapannya hilang bersama dengan jiwanya yang juga menghilang. Bir beserta dengan yang lainnya lalu berada di belakangnya, bermaksud menumbuh-numbuh beberapa logam cutter yang akan digunakannya untuk sebuah tujuan. Dan tujuannya tersebut adalah agar pecahan-pecahan logam cutter itu tercampur dengan makanan yang akan dimakan oleh Puek pagi harinya. Fluk yang sudah mengetahui rencana tersebut, tiba-tiba mengambil makanan milik Puek yang tentu saja membuat Puek sangat marah kepada Fluk. Namun dirinya tidak tahu dengan apa yang sebenarnya ada di dalam makanannya itu. ทำเหี้ยอะไรนี่ถามว่าทำเหี้ยอะไรสั่งไม่สั่งไอ้เหี้ยออกมายิ่งโง่ยิ่งทรมาน
Dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Fluk karena dia sendiri sudah merasa sangat lelah mendapatkan siksaan dari para narapidana blok Longtai, setidaknya membuat nyawa Puek terselamatkan. Gus yang tidak bisa menerima hal tersebut lalu mendatangi Bir untuk bertanya kepadanya tentang kenapa dia serendah itu dengan memakai cara licik demi membunuh. Dia pun lalu menentukan hari peperangan mereka hari Sabtu besok, ketika hari bebas untuk para tahanan penjara. Esoknya ketika para tahanan blok Tonburi mandi, Puek masih saja kepikiran tentang Fluk yang mati akibat dirinya. Gus yang melihat hal tersebut meminta Puek untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut, karena bisa saja besok ataupun lusa itu terjadi pada dia ataupun juga dirinya, karena inilah kehidupan di dalam penjara. Gus lalu meminta izin sipir penjara yang berada di sana agar mereka bisa bermain air sebagai hiburan mereka sebelum mereka semua berperang melawan para narapidana dari blok Longtai. เอาดิรออะไรอ่ะกวง Waktu pun berlalu, para narapidana dari blok Tonburi terlihat sedang menunggu kedatangan para narapidana dari blok Longtai ke tempat peperangan mereka yang tak lama kemudian datang ke tempat yang sudah mereka sepakati bersama. Melihat masing-masing dari mereka sudah datang ke tempat yang mereka sepakati, tanpa berlama-lama mereka pun langsung memulai peperangan itu. Peperangan yang epik di antara kedua belah pihak pun terjadi dan Gus sebenarnya berhasil memenangkan pertarungannya dengan Bir karena dia berhasil menusuk perut dirinya. Namun ternyata Bir telah melindungi dirinya dengan sebuah tameng yang melingkar di perutnya sehingga tusukan yang dilakukan oleh Gus tidak berpengaruh apa-apa terhadapnya. Malah Bir berhasil menusuk perut Gus dengan pisau miliknya sehingga Gus harus terjatuh sebelum perkelahian mereka dihentikan oleh para sipir. มึงแน่ไอเดียมึงไป Malam harinya setelah para tahanan kembali ke blok mereka masing-masing, Farang merasa sangat curiga melihat Gus yang terus-terusan diam tidak seperti biasanya. Puek yang merasa curiga lalu membuka jaket milik Gus dan menemukan kalau perutnya terdapat luka tusukan yang sangat dalam. Para tahanan yang ada di dalam sana sangat panik, yang lalu mencoba berteriak meminta pertolongan pada sipir yang menjaga malam itu. Namun karena Gus merasa kalau apa yang dilakukan oleh mereka semua percuma saja, dia lalu meminta Puek dan Farang untuk mendengarkan permintaan terakhirnya. Dengan nafas yang semakin berat, Gus meminta mereka berdua untuk tetap berada di sampingnya sebelum dirinya meninggalkan mereka semua selama-lamanya. Dia juga meminta mereka berdua untuk mengurusi orang-orang dari blok Tonburi, karena mereka semua seperti halnya kita. Tidak punya rumah, tidak punya keluarga, dan tidak punya orang dikasihi untuk kembali. Keesokan harinya, hari yang seharusnya menjadi pembebasan bersyarat Gus, malah menjadi hari duka untuk ayah Gus. Ayah Gus sangat marah kepada Rueng karena kenapa bisa, sebagai seorang kepala sipir, dia membiarkan semua ini bisa terjadi. Rueng hanya bisa meminta maaf kepada ayah Gus, dan hanya mendengarkan cacian kemarahan dari ayah Gus, karena dia pun menyadari hal ini seharusnya tidak terjadi di dalam penjara yang dirinya pimpin. Puek dan Farang yang sangat marah akibat kematian Gus mendatangi tempat mandi dari para tahanan blok Longtai yang kemudian menantang Bir untuk berkelahi 1 lawan 1 dengan Puek jika memang dia bukanlah pengecut. Mendapatkan tantangan dari orang yang dulunya adalah seorang pengecut di bloknya tentu membuat Bir tidak bisa menolak permintaan tersebut karena tidak mungkin dirinya kalah 1 lawan 1 terhadapnya. Apalagi setelah Farang mengatakan kalau dia pun akan memberikan nyawanya kalau Puek mati, membuat Bir makin bersemangat yang lalu segera menentukan tanggal perkelahian di antara dia dan Puek. Sebelum pertarungan itu tiba, Puek dan Farang berbincang-bincang tentang apa yang akan mereka lakukan jika nanti mereka keluar dari penjara. Farang mengatakan kalau dia tidak bisa memimpikan hal tersebut, sebab seluruh mimpinya malah berada di penjara ini. Dia tidak tahu dengan apa yang akan dilakukannya bila terbebas nanti, tapi satu hal yang pasti, dia tidak akan melupakan dirinya bila mereka berdua sama-sama sudah keluar dari dalam penjara. Farang lalu meminta Puek agar dirinya saja yang maju menggantikan dia bertarung dengan Bir. Namun sepertinya Puek enggan melakukan hal tersebut karena jika dia mundur, maka mereka tidak akan pernah berhenti untuk merendahkan blok Tonburi. กูขอบใจมึงสำหรับทุกอย่าง
Akhirnya pertarungan yang ditunggu-tunggu pun terjadi dan pertarungan akhir pun akan segera terlaksanakan. Namun sebelum mereka berdua bertarung, Farah meminta Bir untuk melepaskan dulu baju dan juga pelindung di perutnya. Lantaran mereka berdua sudah tahu kalau Bir akan melakukan cara licik sama seperti saat Bir bertarung dengan Gus. ทำไมวะกลัวอะไรวะเข้าไปดิที่โล่งๆดิเข้าไปนักมวยไปสัตว์เข้าไปดิมวยไอ้สัตว์ Awalnya, Puek sangat kesulitan untuk melawan Bir. Namun dengan keahliannya yang dulu sempat mempelajari tinju, Puek berhasil menjatuhkan Bir yang kemudian menusuk perut dan mencekik Bir hingga dia mati. Tak lama setelah itu, para sipir yang dipimpin oleh Rueng masuk ke dalam sana untuk menghentikan pertarungan tersebut. Dia lalu memukuli mereka semua, lantaran telah berbuat keonaran di dalam penjara yang dia pimpin, seakan-akan mereka bisa berbuat seenaknya meskipun mereka semua adalah seorang kriminal. Mereka berdua lalu ditempatkan di sel khusus, sembari menunggu hukuman yang diberikan oleh sang kepala penjara kepada mereka berdua, hingga pagi harinya sang kepala penjara masuk ke sana untuk bertemu dengan mereka berdua. Sambil membawa makanan dan minuman yang sama sekali belum pernah mereka berdua makan selama di penjara, Rueng mengatakan jika mereka berdua menginginkan makan makanan yang enak seperti ini, maka mereka berdua harus ada di luar penjara. Selama mereka ada di sini dan masih bertingkah seperti ini, mereka berdua tidak akan pernah bisa makan makanan yang enak. Dia lalu bertanya kepada mereka berdua tentang tujuan mereka melakukan pertarungan itu. Mereka berdua pun bingung untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun satu hal yang pasti, mereka berdua tidak memiliki lagi dunia luar yang Rueng bicarakan. Rueng pun tidak mempermasalahkan mereka berdua tidak menjawab pertanyaan darinya. Akan tetapi, hidup mereka berdua harus tetap berjalan, namun mereka berdua tidak bisa lagi berada di penjara ini. Sebelum berpisah, Rueng mengatakan kepada mereka berdua kalau Puek akan pergi ke penjara Chao Phraya, sementara Farang akan pergi ke penjara Bang Bon. Dan sebelum film berakhir, Farang dan Puek pun terpaksa harus terpisah oleh jarak dan waktu sebelum entah kapan mereka berdua dipertemukan kembali. Tetapi setidaknya, Puek berhasil membuktikan kepada dirinya sendiri kalau dia mempunyai kekuatan untuk melawan orang-orang yang berniat menindasnya, karena tekad dan keyakinannya itulah yang membuatnya bisa terus bertahan. Puek pun saat ini telah sampai di penjara, di mana di dalamnya berisikan para gangster ataupun mafia dengan kejahatan berat, dan mungkin petualangannya masih akan terus berlanjut. Terima kasih seluruh sudah menonton ragman film yang Mas Ahku persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!